Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk praktikan dari praktikum EAL atau elektronika analog lanjut. Kita akan memasuki modul 3 yang berjudul dengan namanya penguat daya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai yang namanya power amplifier atau penguat daya. Sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai yang namanya transistor Darlington. Dan baru-baru ini, teman-teman di modul kedua sudah mempelajari tentang yang namanya umpan balik seperti itu. Dan di sini pada power amplifier atau penguat daya ini biasanya tuh terbagi dalam kelas-kelasnya seperti itu. Mulai dari kelas A, kelas B, kelas AB, C, D, dan semacamnya seperti itu. Dan pada umumnya penguat daya itu adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Sebagai contoh nih ya, di bidang audio, power amplifier atau penguat daya ini akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk sinyal analog dari sumber suara atau input menjadi sinyal suara yang lebih besar. Sebagai contohnya saat teman-teman ingin yang namanya kayak dengerin musik tapi pakai speaker eksternal seperti itu. Nah, di dalam speaker tersebut ada yang namanya dia berfungsi sebagai amplifier atau penguat dayanya. Suara di handphone teman-teman yang mungkin kecil nanti saat dikeluarkan di speaker itu terlihat besar seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan power amplifier tadi. Karena contohnya nih ya, seperti yang sudah di sini dicantumkan pada modul yang teman-teman bisa baca nanti juga. Sumber sinyal suara yang dimaksud itu bisa terdapat dari alat-alat transducer, contohnya seperti mikrofon yang mengkonversikan energi suara menjadi energi listrik seperti itu, dan semacamnya. Nah, sinyal listrik itu pada umumnya berbentuk sinyal AC atau alternative current atau sinyal bolak-balik yang nantinya akan diperkuat arus dan tegangannya. Ingat, karena ini nanti yang namanya adalah daya, maka daya ini akan berhubungan dengan arus dan juga tegangan. Masih ingat rumus dasar P itu sama dengan V dikali I? Nah, seperti itu contohnya. Dan besaran penguatannya nanti, atau perbandingan P out dengan P in-nya itu nanti dinamakan dengan istilah gain. Satuan yang digunakan di sini nantinya adalah desibel atau dB. Nah, penulisannya seperti ini ya, D-nya kecil, B-nya besar, seperti itu. Ini didapat dari mana? Ini merupakan hasil dari dari daya bagian output atau Pout dengan daya bagian inputnya dalam bentuk frekuensi listrik AC, seperti itu. Untuk rumusnya ini 10 log dalam kurung Pout dibagi Pin seperti ini. Ini adalah contoh untuk menghitung gain ya, nanti yang masuk ke analisa perhitungan. Saatnya masuk ke kelas-kelasnya. Kelas-kelas di sini dibagi menjadi kelas A, kelas AB, B, AC, dan D. Pada percobaan kali ini, teman-teman akan mencoba kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Untuk kelas AB dan kelas D mungkin teman-teman bisa coba secara mandiri di lain waktu. Untuk kelas A, dia memiliki yang namanya sudut kerja seperti ini. Dan lihat dari kelas A, kelas AB, kelas B, kelas C, kelas D, ini masih punya titik kerja seperti ini dengan masing-masing efisiensinya berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat saat dia berada di kelas A, dia memiliki bentuk gelombang sinus yang sempurna. Dan dia memiliki kelemahannya tingkat efisiensinya hanya berkisar 50%, seperti itu. Saat kelas AB, dia sudah mulai terpotong di bagian sinyal negatifnya sebanyak 3/4-nya. Nanti, hasil keluaran gelombangnya itu mirip seperti sinus tapi tidak sempurna, seperti itu. Nah, apakah itu nanti disebut penguatan? Iya, ini masih disebut dengan penguat daya. Tapi, dia memiliki keunggulan dibandingkan kelas A adalah bagian efisiensinya itu naik. Kemudian begitu juga di kelas B, kelas C, dan kelas D. Lihat, ini adalah sudut konduksinya dari 360 derajat atau yang berputar secara sempurna. Kemudian yang ini berada di 3/4, ini setengah, ini cuma 1/4, dan ini 0%, seperti itu. Semakin besar kelasnya, dia efisiensinya semakin besar. Tapi hasil gelombang yang dikeluarkan justru terlihat seperti diperkecil. Ingat ya, jadi kalau mungkin nanti teman-teman saat melakukan simulasi, kenapa kok hasil gelombang A itu lebih sempurna? Nah, ini sudah dijelaskan di bagian wilayah kerjanya ini. Oke, dan di sini sedikit pengantar untuk penguat kelas A itu yang namanya menggunakan transistor single. Bisa bipolar, FET, atau IGBT yang terhubung secara konfigurasi dengan common emitter. Ini nanti berhubungan dengan transistor Darlington ya. Nah, letak titik kerja Q-nya berada di pusat kurva, berada di setengah VCC atau VCC bagi dua. Tujuannya buat apa? Biar
kurangnya distorsi pada penguatan sinyal. Jadi kalau penguat kelas A ini dilihat di sini ya, dia menguatkan sinyal input satu gelombang penuh atau 360 derajat. Kalau kelas AB, dia hanya menguatkan sebesar 270 derajat atau 3/4-nya saja. Seperti itu. Nah, untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi, amplifier kelas A ini mengharuskan transistor dalam keadaan aktif selama siklus AC. Jadi, gimana sih cara kerja transistor biar aktif? Otomatis, di bagian kaki basisnya harus mendapatkan inputan, begitu juga di kaki kolektornya, agar pengeluarannya ada output yang keluar di kaki emitor seperti itu. Dan ini yang menyebabkan kenapa kok bagian kelas A ini memiliki tingkat efisiensi yang paling rendah dibandingkan kelas yang lain, karena ini pemborosan dan pemanasan yang berlebihan karena penggunaan transistor yang selalu aktif. Maka, seperti yang sudah tercantum di sini, efisiensi kelas A ini hanya berkisar 25-50%. Walaupun hasil gelombangnya ini hampir sempurna. Kemudian ini adalah contoh untuk rangkaiannya. Lihat, dia titik operasinya berada di tengah-tengah sini. Dia menguatkan sinyal sebesar 360 derajat seperti ini. Dan sedikit pengantar lagi untuk kelas B. Yang perbedaannya dengan kelas A yang pertama di sini hanya menguatkan setengah input gelombang. Lihat, dia hanya menguatkan setengah input gelombang. Tapi karena hanya melakukan penguatan setengah dan dia menonaktifkan setengah gelombang lainnya, penguat B itu efisiensinya lebih tinggi. Nah, secara teoritis nih ya, dia tuh memiliki efisiensi sebesar 78,5%. Nah, yang jadi kelemahan dari kelas B ini dan sering terjadi di dunia nyatanya adalah distorsi crossover-nya itu paling tinggi seperti itu. Dan ini adalah hasil keluaran outputnya. Lihat, saat dia perbedaan konfigurasinya di sini dia tidak hanya menggunakan single transistor aja ya. Kalau sebelumnya dia kan hanya menggunakan satu transistor nih. Dia hanya menggunakan NPN aja. Di sini dia menggunakan PNP juga. Nah, PNP itu transistornya pakai apa? Kalau teman-teman tidak asing di bagian mata praktikum semester lalu di EAD atau Elektronika Analog Dasar, teman-teman sudah belajar tentang jenis-jenis transistor. Di sini ada transistor yang memiliki kode MJ2955 atau transistor PNP seperti itu. Dan bisa dilihat kurva operasinya dia hanya menguatkan setengah gelombang saja seperti itu dengan sinyal inputan yang full. Akibatnya gimana? Di bagian sinyal keluarannya dia terlihat dia hanya dikuatkan di setengah gelombangnya saja seperti itu. Kemudian kelas C, di sini dia menguatkan input kurang dari setengah gelombang, kurang dari 180 derajat. Biasanya dia berkisar di antara 90 sampai kurang dari 180 derajat. Sehingga distorsi pada outputnya sangat tinggi. Nah, ini yang menyebabkan bentuk gelombangnya itu tidak mirip dengan gelombang AC seperti itu. Tidak berbentuk sinus sempurna seperti itu. Tapi efisiensi dayanya itu yang paling tinggi. Kembali, kenapa kok efisiensi dayanya ini paling tinggi? Karena transistornya itu hanya menguatkan kurang dari setengah gelombang. Berbeda dengan kelas A yang menguatkan satu gelombang penuh, akibatnya boros panas, kemudian kinerjanya semakin menurun, akibatnya efisiensinya tuh makin kecil kalau kelas A tadi. Kalau kelas B dia udah naik nih, jadi 78,5% gara-gara dia hanya menguatkan setengah gelombang. Di sini, dia cuma menguatkan 1/4 sampai kurang dari setengah gelombang seperti itu. Dan pada umumnya, penguat kelas C ini sering digunakan pada aplikasi khusus nih. Contohnya penguat pada pemancar frekuensi radio. Jadi frekuensi radio yang teman-teman ketahui untuk radio komunitas, itu kan frekuensinya berjarak 2,5 km. Dia udah menggunakan pemancar tuh. Jadi dari jangkauan radio yang hanya di satu tempat, dia bisa dipancarkan di tempat yang sangat luas, seperti itu. Dan untuk perbedaannya dengan yang sebelumnya tadi, dia masih menggunakan single transistor, tapi di sini kita ketambahan komponen induktor. Masih ingat fungsi induktor sebagai apa? Dia di sini induktor berfungsi untuk menyimpan arus. Dan di sini adalah kurva operasinya. Dia sinyal outputnya kurang dari 180 derajat. Ini kalau teman-teman ingin tahu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini bisa sedikit dipahami ya, biar apa? Biar teman-teman tahu, oh ternyata tidak selamanya saat terjadi penguatan daya itu gelombangnya juga makin besar. Tunggu dulu,
dilihat di teorinya terlebih dahulu. Oke, itu adalah sedikit pengantar di bagian teori. Langsung ya kita masuk ke bagian penguat daya kelas A. Kalau tidak kita coba rasanya bakal kurang banget. Jadi kita bisa langsung buka. Ini sudah saya rangkai sebelumnya. Di sini pengenalan singkat aja ya. Di sini ada sumber. Biasanya sumbernya nanti menggunakan power adapter atau nanti lebih bagusnya itu menggunakan power supply sebesar 12 volt. Jadi sumbernya itu nanti 12 volt. Kemudian di sini ada signal generator. Di sini teman-teman nanti akan mengatur yang namanya frekuensi sekaligus banyak besarnya level seperti itu. Dan di sini ada AC voltmeter. Fungsinya untuk mengukur tegangan AC, berapa besar tegangannya. Kemudian di sini ada AC ammeter yang berfungsi untuk menghitung besaran arus dari gelombang AC yang masuk seperti ini. Oke, dan di sini ada kapasitor yang berfungsi sebagai filter sebesar 1 mikrofarad, dan di sini ada resistor 2 yang masing-masing berfungsi sebagai beban. Juga ada di sini, dan untuk resistor yang beban rangkaiannya di mana? Berada di sini. Di sini ada juga namanya osiloskop. Fungsinya dia adalah menampilkan hasil keluaran gelombang dari kaki input dan juga kaki outputnya. Untuk kaki input dia diambil dari sebelum kaki basis ya, sebelum terkena ini kapasitor. Tepatnya di bagian kaki inputan dari signal generator bagian yang positif. Kemudian untuk keluaran outputnya, teman-teman nanti akan mengambil dari kaki di sini. Saat hubungan paralel antara kaki di bagian kaki di bagian kolektor yang terkena dengan ini kapasitor yang terhubung paralel dengan resistor beban seperti ini. Di sini terdapat AC ammeter untuk mengukur keluaran arus outputnya, dan di sini untuk mengukur tegangan keluarannya seperti itu. Transistor yang kita gunakan adalah 2N3055 sebagai transistor NPN yang nantinya akan memberikan hasil keluaran gelombang. Langsung saja tanpa lama-lama kita jalankan. Kemudian bisa teman-teman lihat di bagian digital osiloskopnya, dan di sini di bagian signal generatornya. Di sini saya menggunakan contoh gelombang di 630, frekuensinya ini ya 630 Hz. Nah, coba saya turunkan sesuai percobaan, yakni 420 dengan posisi level 1. Di sini dia sudah menunjukkan tanda-tanda nantinya keluaran gelombangnya seperti apa. Di sini terjadi penguatan ya dengan besar volt per div yang sama 0,5 dan 0,5 sama-sama untuk channel A dan channel B. Kenapa seperti kalau udah apakah terjadi penguatan? Ya, terjadi penguatan gelombang karena dengan volt per div yang sama dia menghasilkan keluaran gelombang yang berbeda. Di bagian inputnya dia lebih kecil dibandingkan bagian outputnya. Apakah di bagian pengukurannya juga seperti itu? Mari kita lihat. Di bagian sini terlihat bahwa arus saat input dia adalah 0,09. Saat dia di bagian outputnya turun menjadi 0,07. Ini satuannya mili ya, miliampere. Kemudian di bagian tegangannya dia dinaikkan, dia tegangan inputnya cuma 0,35, saat dikeluarkan menjadi 0,73. Terjadi penguatan ya di sini ya. Nanti silakan teman-teman mencoba sesuai dengan di modul. Di bagian sini kita lewati dulu. Nih, silahkan dicoba mulai dari 420 di level yang pertama. Kemudian level 2 390 Hz. Kita langsung coba ya. Seperti apa hasilnya. Ini kita naikkan ke angka 2. Kemudian kita turunkan jadi 390. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa mulai atur posisinya agar lebih rapi ya. Dan dari sini kelihatan ada sedikit perbedaan. Di sini di bagian atas gelombangnya sudah mulai mengalami distorsi. Jadi hasil keluarannya tidak bisa sinus sempurna, tapi karena ini dipengaruhi oleh dari transistor itu sendiri. Nanti di percobaan ketiga teman-teman akan mencoba di level ketiga dengan 580 Hz. Silakan dicoba di bagian sini 580. Berarti sini dengan levelnya 3. Ini sudah mulai gelombangnya sudah bentuknya sudah mulai berbeda. Di bagian
kaki di bagian sinyal negatifnya dia sudah terpotong ya. Nanti silakan teman-teman coba sesuai dengan di sini. Dicoba dengan kondisi time per div yang bebas, dengan volt per div yang bebas, nanti silahkan dihitung VPP in, VPP out, V in, V out, I in, I out, dan P dan juga G atau gain dB-nya. Ini adalah sebenarnya jelasin dulu ya, time per div ini merupakan rentang waktu di bagian sini. Kamu teman-teman bisa cari di osiloskopnya di bagian sini ya. Ini berarti saya menggunakan time per div-nya adalah 1 milisecond seperti itu. Kemudian VPP ini adalah volt peak to peak. Nanti akan ada rumusnya, saya kasih tahu di akhir. Ini ya, volt peak to peak juga, tegangan puncak ke puncaknya, ada rumusnya nanti. Kemudian ada V in atau tegangan masukan. Kemudian ada V out, tegangan keluaran. I in ini sebagai arus masukan dan I out sebagai arus keluaran. Ini didapat dari mana mas? Seperti itu. Ini didapat dari sini, dari rangkaiannya di bagian alat ukurnya. Nanti ini yang bagian input, ini yang V in, ini yang I in, kemudian yang ini adalah I out, dan di bagian bawah sini adalah V out di bagian ininya. Ini semakin lama semakin besar ya tegangannya ya. Jadi mohon semakin besar levelnya, semakin besar frekuensinya, di sini juga akan makin tinggi. Seperti itu. Itu adalah penerapan untuk kelas A di bagian simulasi. Setelah ini saya akan masih kurang sedikit ya tadi ya. Ada P, ini fungsinya adalah seberapa besar dayanya. P itu didapat dari apa? P didapat dari perkalian antara tegangan dan juga arus. Kemudian ada gain yang memiliki satuan dB. Gain ini didapat dari 10 log dalam kurung P out dibagi P in, seperti itu. Dan tadi teman-teman sudah tahu simulasinya, saatnya kita melanjutkan ke bagian video rangkaiannya. Di sini teman-teman akan saya kenalkan. Di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Power adapter, fungsinya ini adalah mengkonversi tegangan AC 220 volt menjadi tegangan DC yang kita mau besarnya. Di sini nanti kita akan menggunakan tegangan sebesar 12 volt. Kabel jumper untuk konektor bantuan. Kemudian di sini ada transistor 2N3055. Ini yang TIP itu ya. Kemudian di sini ada kapasitor dan di sini ada resistor yang memiliki besaran masing-masing. Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Di sini teman-teman bisa langsung merangkai dulu ya. Untuk kakinya ini adalah B, basis, kolektor, dan emitter. Silakan nanti teman-teman cari datasheetnya jika masih kebingungan. Ini resistor yang kita gunakan. Dan ini adalah kapasitornya. Bisa langsung kita percepat aja ya. Ini bisa teman-teman pasang terlebih dahulu. Nanti dilihat bagian hubungannya. Ini adalah kapasitor yang berada di kaki basis tadi yang sebelumnya di posisi awal. Kemudian di sini adalah dua resistor beban yang terhubung paralel. Nanti di sini akan terhubung dengan input daya seperti itu. Sebagai sumbernya nanti terhubung ke sini. Terus ini adalah kapasitor yang letaknya di kaki kolektornya. Dan di sini adalah resistor bebannya tadi. Ingat ya, yang bagian sini tadi terhubung secara paralel. Ini yang resistor beban yang paling terakhir, R5. Dan ini kabel jumper. Setiap kali ini digunakan untuk kabel jumper ke power adapter. Dan ini untuk bantuan grounding. Jadi biasanya grounding itu dijadikan satu. Ini sebagai contoh di percobaan pertama, kita menggunakan frekuensi sebesar 420 Hz dengan gelombangnya sinus dengan besaran levelnya adalah 1. Langsung kita lanjut, ini akan terhubung kakinya dari signal generator dihubungkan ke bagian kaki kapasitornya. Dia dihubung secara seri ya. Di sini. Dan jangan lupa untuk bagian groundnya dimasukkan juga. Kalau sudah terpasang, nanti dilanjutkan dari osiloskopnya. Dari channel 1, dia akan ikutan terhubung dengan kaki yang sama dengan inputannya di sini. Jadi dia seri semua ya di sini ya, terhubung secara seri. Kemudian jangan lupa di bagian kaki groundnya
Selanjutnya setelah teman-teman menghubungkan channel 1, dia sudah keluar gelombangnya, sinus. Nanti dihubungkan ke channel 2-nya. Channel 2 didapat dari mana? Dari kaki kolektor setelah kapasitor. Ingat, dia yang terhubung paralel dengan resistor beban. Kalau sudah seperti ini dihubungkan, jangan lupa tancapkan power adapternya ke sini. Dan kita set di sini adalah 12 volt ya. Dengan polaritasnya positif ke negatif atau bias maju. Ini akan dihubungkan di bagian kaki sumbernya. Seperti yang sudah tadi dipasang di antara kaki resistor yang diparalelkan tadi. Dan bagian groundnya jangan lupa. Kalau sudah silakan ditancapkan. Nanti ini adalah gambar rangkaiannya. Teman-teman bisa mengikuti dan ini adalah hasil keluarannya. Jika teman-teman belum jelas akan saya pause. Di sini terdapat penguatan sebesar hampir 2 kali lipat ya, lebih dari 2 kali lipat, di mana sinyal atau tegangan inputnya adalah 1,96, tegangan yang dikeluarkan adalah 4,88 seperti itu. Ini untuk yang bagian percobaan A. Jadi silakan. Di sini karena levelnya masih level 1 dan belum lebih batas kerja, dia masih belum. Oh ya, di sini terdapat perbedaan ya. Di sini dia di volt per diff-nya adalah 2. Jadi menggunakan time per diff-nya 500 mikrosecond kayak gitu. Dengan frekuensi yang hampir 420 tadi. Itu adalah contoh untuk bagian yang kelas A. Saatnya kita lanjut ke bagian kelas B. Untuk yang kelas B, perbedaan utamanya di sini adalah penggunaan penggunaan dua transistor yang berbeda. Di sini terdapat transistor NPN, di sini ada transistor PNP. Di sini pencariannya adalah MJ2955. Ya, lanjut lagi. Silahkan teman-teman nanti mencoba dulu sesuai yang ada di modul. Sama, di sini rangkaiannya kurang lebih sama, hanya dia perbedaannya di bagian sininya. Di penggunaan dua transistor yang berbeda. Untuk kaki dari osiloskop yang pertama untuk atau channel A, dia akan masuk ke bagian kaki positif dari basis yang transistor NPN seperti itu. Di sini nanti untuk yang bagian kaki outputnya adalah keluaran dari emitter transistor NPN-nya dihubung paralel dengan resistor beban seperti itu. Fungsi resistor di sini sebagai beban dan juga mendefinisikan tegangan tersebut agar tidak floating seperti ini. Oke, dan langsung saja kita mulai percobaannya ya di tabel di sini di bagian penguat daya kelas B. Isinya sama seperti penguat daya kelas A dan kelas C nantinya. Jadi silahkan dicoba. Saya akan mencontohkan 2 saja. Nanti juga sama untuk urusan time per diff, volt per diff dan semacamnya itu bebas. Silahkan teman-teman lebih memahaminya aja. Di sini adalah nanti saya menggunakan 420 untuk bagian sininya. Digital oscilloscope, kemudian sinyal generator. Di sini saya menggunakan level 1 terlebih dahulu ya untuk yang percobaan pertama. Kemudian untuk inputan masuknya 420. Ini sebenarnya terlalu kecil ya. Ini bisa diperkecil lagi untuk bagian volt per diff-nya bagian channel B. Ini untuk keluaran gelombangnya. Ingat tadi bagian kelas B dia hanya menguatkan setengah gelombang. Oke, memang seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman pengen tahu ya ini adalah gambarnya. Nanti teman-teman silahkan digambar. Untuk pembuktian di bagian alat ukurnya seperti apa bisa teman-teman lihat. Untuk arus inputnya dia berkisar di 0,54 ampere. Sedangkan di keluarannya dia turun jadi 0,01 seperti ini. Dan untuk contoh di tegangan inputnya adalah 0,35. Justru saat keluarnya adalah 0,01. Kenapa seperti itu mas? Ingat ini adalah karakteristik dari penguat daya itu sendiri. Jadi emang kelihatannya dia itu dilemahkan, tapi efisiensinya itu naik seperti itu. Karena nantinya ini akan berguna di penguatan daya di dunia nyata seperti power amplifier yang sebenarnya, pengaplikasian yang sebenarnya. Kemudian di percobaan yang kedua, dia berada di 390 Hz di level yang kedua. Kita coba ya. Level 2. Gelombangnya lebih besar, di sini 480. Maaf, saya ulang lagi. 390.
Ini saya samakan aja 0,5. Hasil gelombangnya mirip seperti candi. Iya. Kalau sudah seperti ini sudah benar ya. Nanti ini adalah saat input, kondisi inputnya. Memang dari segi kasat dari mata sendiri emang kelihatan lebih besar di bagian inputnya ya, sedangkan di outputnya sangat kecil seperti itu. Tapi tenang aja, ini memang hasilnya seperti ini. Ini berkaitan dengan karakteristik dari cara kerja kelas B ini sendiri. Oke, kalau dari sini teman-teman udah paham, kita coba naik ke level ketiga di angka 580 ya. Hasilnya seperti ini. Kalau dirasa gambarnya nanti terlalu sulit, bisa dikecilkan untuk time per diff-nya. Jadi bisa teman-teman gambar. Jangan lupa ini dinaikkannya itu lebih lebih presisi lagi biar gambarnya pun enak seperti itu. Ini terlalu ngangkat tapi nggak apa-apa, segini aja. Jadi silakan teman-teman dicoba sampai akhir. Kita lanjut ke bagian video yang aslinya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini adalah video percobaannya untuk simulasi sini. Itu adalah hasil keluaran gelombangnya tadi. Ini frekuensinya 420 Hz dengan levelnya 3. Ini cuma contoh aja. Di sini kita menggunakan seperti ini. Ini adalah wujud rangkaiannya di akhir nanti. Nanti kita akan lihat gimana prosesnya bagi rangkaian ini bisa terbentuk seperti itu. Ini adalah power adapter 12 volt. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini adalah transistornya. Ini yang TIP 3055, ini yang 2955. Ingat dia terhubungnya seperti ini. Dia sudah, kemudian ada resistor yang berfungsi sebagai beban yang nantinya akan terhubung dengan sumber. Yang ini di kaki kolektor sama ya konfigurasinya ya, BCE-nya ya. Ini untuk yang kaki basisnya dari juga terhubung dengan resistor yang berada di sebelah kiri tadi, dan ini adalah konfigurasi di awal. Saatnya kita lanjut ke bagian jumpernya. Kaki kolektor dia akan terhubung dengan inputnya juga. Jadi kolektornya si transistor 2 yang 3055 nanti akan terhubung dengan sumber seperti itu. Fungsi jumper warna oranye di situ sebagai jumper untuk terhubung dengan sumber. Dan di kaki emitornya dia akan terhubung dengan resistor. Nantinya akan fungsinya sebagai grounding di bagian sini. Kalau teman-teman bingung ini resistor yang bagian mana, akan saya perlihatkan di rangkaian. Itu resistor yang berada di sini, yang resistor beban seperti itu. Yang ini di mana? Ini yang terhubung dengan kaki basis yang di sini. Jadi teman-teman nanti kalau misal pengen mencoba sendiri bisa tahu seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini fungsinya untuk groundingnya ya, yang bagian groundnya. Kemudian di bagian kaki emitter dari transistor MJ2955 dia akan terhubung dengan ground. Oke. Bagian sini ya tadi ya, di sini terhubung dengan ground. Ya, ini tampak lebih dekatnya. Oke, ini di bagian kaki basisnya sama-sama terhubung. Oke, sedikit kita percepat aja. Hasilnya seperti ini. Ini untuk transistor yang NPN, yang ini adalah yang PNP. Kemudian ini nanti terhubung dengan sumber, ini yang sebagai beban, dan di sini yang langsung terhubung dengan grounding. Oke, langsung aja kita mulai dari sini, bagian function generator. Kita hubungkan ke bagian mana ya? Kalau input dia maka berada di dekat kaki basis di sini. Mas kok bisa terhubung dengan kaki basis? Lihat di jumper warna kuning ini tadi, hubungnya kemana. Oke, kalau udah paham,
untuk di kaki emitornya, mohon maaf ya tadi sedikit salah. Ini di bagian kaki, bener di kaki basisnya. Kita lanjut lagi ke bagian sini. Channel 1 dia akan langsung terhubung dengan di posisi yang sama dengan channel di sinyal generator tadi, diserikan posisi yang sama. Oke, nice. Lanjut, ya bener ya tadi kaki basis. Terus di sini untuk kaki groundnya sudah di grounding. Sekarang lanjut ke bagian channel 2. Channel 2 diambil dari resistor yang terakhir tadi, yang terhubung paralel dengan kaki emitor dari transistor yang pertama. Jangan lupa di grounding juga. Proses grounding bisa seperti ini ya, bisa digabung-gabungkan asalkan emang sama-sama ke ground seperti itu. Ini adalah hasil rangkaiannya, dan ini fungsinya untuk power adapter yang mengubah 220 volt jadi 12 volt. Nantinya dia akan dicoba di bagian kaki inputnya, di bagian resistor dan juga kaki kolektor. Nanti untuk bagian kaki groundnya sudah dihubungkan, maka nanti hasil keluarannya akan muncul. Karena saya lupa menambahkan di video ini, maka teman-teman bisa lihat ini adalah hasil keluaran dari gelombang kelas B, di mana di sini kesannya tidak terjadi penguatan seperti itu ya. Tapi kembali lagi, karakteristik dari kelas B ini sendiri adalah dia hanya menguatkan di bagian setengah gelombangnya saja. Jadi yang bagian setengah gelombang yang lainnya diabaikan. Lihat untuk yang bagian duty cycle-nya hampir mendekati 50% juga. Ini menandakan benar untuk frekuensi inputnya seperti ini, average-nya seperti ini. Dan di sini terjadi perbedaan penggunaan di mana channel satunya adalah 2 volt, yang channel 2-nya kita menggunakan volt per diff-nya 1 volt dengan time per diff 500 microsecond. Seperti itu. Ini adalah percobaan dari kelas B, kita langsung lanjut ya ke bagian kelas C. Percobaan ketiga ya, nanti silakan teman-teman rangkai. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini terdapat transistor ini. Nanti kalau teman-teman nyarinya di ICIS atau Proteus ini pakainya cap elektronik ya. Kemudian ada induktor dan sisanya sama. Di sini menggunakan kapasitor yang fungsinya sebagai filter. Lagi-lagi nanti yang terhubung dengan kaki sumber itu adalah kaki kapasitor yang terhubung paralel dengan kaki induktor. Oke, induktor di sini fungsinya untuk menyimpan arus selama beberapa waktu dan kemudian melepaskannya saat innya terhubung singkat gitu ya. Dan di sini dia menggunakan transistor 2N3055 atau NPN. Di sini ada juga resistor yang fungsinya sebagai beban. Nanti untuk sumber dari signal generator masih sama, dia masuk ke dalam kaki basis yang nanti akan melewati bagian kapasitor. Kemudian untuk yang channel A atau channel 1 dari osiloskop juga sama di bagian sebelum kaki basisnya. Dan untuk kaki keluarannya nanti akan diambil dari keluaran di bagian kaki kolektor yang terkena kapasitor dan terhubung paralel dengan kaki emitornya yang di sini yang terhubung dengan fungsinya resistor di sini sebagai beban agar ketegangannya tidak floating atau ngambang seperti itu. Dan di sini fungsinya untuk inputannya di sini sebagai outputnya seperti itu. Langsung aja kita coba tanpa lama-lama. Di percobaan pertama, teman-teman dilihat dari sini dulu aja udah kelihatan ya. Sebelumnya ini satuannya saya samakan aja. Jadi sama-sama miliampere. Nah, dari sini sudah terjadi penguatan di bagian arusnya ya, di bagian kelas C. Dan kelas C ini yang paling sering digunakan sebagai pemancar radio ya, untuk gain-nya dan semacamnya. Kita lihat di bagian digital oscilloscope-nya dan juga signal generatornya. Kita pakai 420 volt dan di sini levelnya kita kecilkan menjadi 1. Wilayah kerjanya ternyata seperti ini. Kita naikkan ke 3. Contoh aja ya di sini ya. Dia bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi hampir sangat jauh dari gelombang sinusida yang pada umumnya. Di gelombang dia kesannya emang dikecilkan, tapi di bagian arusnya dia terjadi penguatan seperti itu. Oke, emang karakteristiknya dari kelas C ini emang seperti ini, di mana dia bekerja kurang dari menguatkan setengah gelombang. Jadi bayangin aja setengah yang dikuatkan di kelas B itu
dikurang lagi, itu yang dikuatkan kayak gitu. Kelihatan yang dikuatkan memang cuma kurang dari setengah gelombang, di mana hasilnya seperti ombak seperti ini ya. Untuk yang kelas B bentuknya seperti candi, dan yang kelas A itu masih ada distorsi kecil di bagian ujung atau di puncak gelombang atau lembah gelombangnya. Seperti itu. Nanti silakan teman-teman di sini mencoba dengan berbagai tabel yang ada di level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 dengan kondisi frekuensi yang berbeda-beda, dengan pengaturan time per diff dan volt per diff yang bebas sesuai dengan teman-teman kayak gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita coba di bagian videonya. Bagian video, kita akan langsung play saja. Oke, ini adalah hasil ukuran gelombangnya. Mirip ya dengan yang tadi ya. Ya, seperti itu. Dan di sini akan kita lihat gimana prosesnya sih biar jadi kayak gini. Ini frekuensinya sebesar 420 Hz dengan levelnya 3. Sama ya yang kayak saya coba tadi. Langsung aja di bagian rangkaiannya, kalau hasil jadinya nanti seperti itu. Komponen yang kita gunakan di sini ini adalah tadi yang TIP 3055 atau transistor yang NPN. Terus di sini ada kapasitor, kemudian ada resistor, di sini ada kapasitor lagi. Perbedaannya apa? Nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini. Sama aja sih. Yang beda nanti yang paling warnanya beda sendiri tadi ukurannya besarnya segini, 10 nanofarad. Dan ini adalah induktor. Ya, ini induktor ya. Mungkin teman-teman sedikit bingung kenapa induktornya wujudnya seperti itu. Ya, emang induktornya ada yang seperti ini. Kita langsung memasang ke bagian transistornya, dipasang dulu. Kemudian hubungkan paralel antara kaki kapasitor dengan kaki induktornya yang nantinya akan terhubung dengan sumber seperti itu. Nanti terhubungnya dengan kaki kapasitor, jadi yang tengah B, C, E seperti itu. Basis, kolektor, emitor terhubung sudah. Kita lanjut ke bagian kaki kolektor yang terhubung dengan kapasitor yang nantinya akan dihubung paralel dengan keluaran kaki kapasitornya. Emitor sudah terhubung. Kemudian di sini untuk yang inputnya di bagian kaki basisnya yang nanti akan terkena signal generator dan juga channel A osiloskop seperti itu. Kemudian ada resistor sebagai beban di sini. Kemudian resistor yang terakhir itu kita langsung hubungkan aja. Ya, di zoom ya, nggak apa-apa ya. Ini untuk yang kaki emitor, dia terhubung paralel dengan keluaran di kaki kolektornya. Dan ini adalah resistor beban dari rangkaian emitter tadi. Dia terhubung dengan ground nantinya. Dan teman-teman kalau di rumah misalnya bisa coba sendiri. Ini nanti kalau udah bisa praktikum luring bisa ikutan mencoba di lab. Ingat di sini nanti fungsinya untuk bagian inputnya. Ini adalah gambar rangkaian secara sementaranya. Ya, ini adalah resistor yang beban yang terakhir tadi. Ini yang terhubung dengan kaki basis. Dan ini adalah induktor, ini kapasitor, ini kapasitor, ini kapasitor juga. Oke, nanti yang bagian sini untuk grounding, yang di sini untuk inputan dari signal generator dan juga channel A dari osiloskop, dan di sini untuk sumber seperti itu. Langsung lanjut ya. Kita coba di frekuensi 420 Hz di level yang 3 dihubungkan. Untuk yang kaki positifnya akan terhubung dengan kaki basis yang sebelum terkena kapasitor itu. Oke, sudah masuk. Silakan dihubungkan bagian groundnya juga, jangan lupa. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian osiloskopnya di channel pertama. Channel pertama yang bagian kuning ini ya, nanti dia akan terhubung di posisi yang sama dengan kaki signal generator yang positif tadi. Jangan lupa bagian groundnya dikonekkan juga. Sekarang lanjut ke bagian yang channel 2-nya seperti itu. Ini terhubung dengan ground lagi.
Ini power adapter yang fungsinya mengubah 220 volt menjadi 12 volt. Di sini menggunakan 12 volt dengan polaritas positif ke negatif. Kayak gitu. Oke, udah terhubung dengan ground. Ini adalah hasil rangkaiannya nanti. Rangkaiannya seperti itu ya. Oke, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ini adalah keluaran daripada gelombang bagian input dari kelas C, penguadaya kelas C, dan ini adalah keluaran gelombang output untuk penguadaya kelas C juga. Hasilnya seperti ini dipengaruhi oleh karakteristik dari penguadaya kelas C yang hanya menguatkan kurang dari setengah gelombang. Tapi nilai efisiensinya dia cukup tinggi di kisaran 78,5% sampai 90% seperti itu. Nanti silakan teman-teman mencoba di bagian sini sesuai dengan yang diperintahkan di bagian modul. Nanti silakan dipelajari. Nanti di sini ya, ini sedikit tambahan informasi untuk bagian VPP di V ini bukan cuma menghitung satu kali ya, ini dihitung juga bagian input outputnya. Tapi mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok tidak ditulis sekalian Mas? Ya ini sebenarnya untuk mempersingkat aja, karena rumusnya sama, tinggal ditambahkan in dan out seperti itu. Oke, VPP itu adalah tegangan peak to peak, puncak ke puncaknya, dan VM ini adalah tegangan maksimum, di mana dia didapat dari setengah kali VPP. Oh ya, tambahan dikit, di V itu didapat dari tinggi gelombang ya, gelombangnya itu naik berapa, turun berapa, seperti itu. Tapi itu bebas, preferensinya seperti apa, nanti silakan teman-teman kerjakan aja. Untuk volt per div itu tergantung settingannya teman-teman, jadi setiap orang mungkin berbeda. Dan nanti hasil dari VPP ini dikalikan dengan setengah agar mendapatkan nilai VM atau tegangan maksimumnya. Setelah mendapatkan VM, teman-teman silakan menghitung VRMS atau tegangan efektifnya dengan cara VM dibagi dengan 1,41. Ingat, ini juga in out semua ya. Jadi ada VPP in, VPP out, VM in, VM out, V in RMS dan juga V out RMS. Terakhir ada V in dan V out di sini. Ini tegangan keluarannya ya. Jadi ini tegangannya bisa tegangan inputan atau tegangan keluaran. Caranya gimana? VPP dibagi 2. Kayak gitu. Ini sama sih dengan VM ini tegangan maksimum. Kemudian jangan lupa menghitung P atau dayanya dengan cara mengalihkan antara tegangan dengan arus. Jangan lupa ini juga ada P in atau tegangan atau daya input dan juga P out atau daya keluaran atau daya output seperti itu. Kalau sudah didapat semua P out dan P in-nya, silakan dicari gain atau penguatannya, di mana dia cara menghitungnya adalah 10 log P out per P in. Nah, di sini ya, ingat yang VPP, VM, VRMS, V ini ada in dan out-nya. Sedangkan gain, jangan teman-teman buat G in atau G out, jangan ya. Ini G itu cuma satu nanti. Karena dia adalah perbandingan antara P out dan P in seperti itu. Nanti silakan diisi di sini, jangan lupa memasukkan I in dan I out-nya, V in dan V out-nya. Ini didapat dari mana? Didapat dari rangkaian juga seperti itu. Oke. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, karakteristik gelombang setiap penguat daya tadi, yang sedikit tambahan ya, contoh kayak kelas A dia bekerja di satu gelombang penuh di 360 derajat, kemudian kelas B itu 180 derajat, kelas C antara 90 sampai 180, kayak gitu. Cara kerjanya seperti apa? Dari kelas A yang menggunakan hanya satu transistor NPN, kemudian dari kelas B yang menggunakan transistor NPN dan PNP, dan di sini dari rangkaian kelas C ada induktor, tambahan induktornya seperti itu. Ada lagi kelebihan dan kekurangannya, mulai dari hasil gelombangnya itu lebih tinggi atau semacamnya, mungkin tingkat distorsinya lebih rendah atau mungkin justru lebih tinggi, efisiensinya naik atau efisiensinya turun, silahkan dimasukkan. Kemudian pengaplikasian dari penguat daya, contoh nih kayak tadi yang sudah dijelaskan sebagai pemancar radio dan semacamnya, silahkan dicari referensi yang lain, nanti teman-teman silahkan dilengkapi. Semoga dengan sedikit tambahan video dari asisten praktikum EAL ini bisa membantu teman-teman di praktikum daring kali ini. Kalau misalnya terdapat pertanyaan, nanti silakan ditanyakan ke asisten kelas masing-masing. Dan nantinya akan ada pengumuman lebih lanjut tentang praktikum EAL di modul berikutnya ini. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terhormatlah bagi yang berprestasi dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan.
Oke, mungkin cukup sekian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.